Anda bersama saya Riko yang ada di Kompas Petang. Saya melepas masker karena siaran sendiri dan siarannya bergantian. Informasi berikutnya, saudara, pemerintah meminta masukan dari epidemiolog terkait penanganan kasus COVID-19. Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual, Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Penanganan COVID-19 Luhut Panjaitan mendengarkan sejumlah masukan dari epidemiolog yang hadir. Selain mendengarkan masukan dari epidemiolog, Luhut juga menyampaikan strategi pemerintah dalam menekan sebaran COVID-19. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Jabodetabek dan Bali sebagai prioritas penanganan pemerintah dalam menekan angka kasus COVID-19. Singgung tadi, Jabodetabek ini merupakan satu area yang perlu kita tangani. Jadi Jabodetabek ini dari kasus, nanti saya akan berikan slide kami pada Bapak, itu sangat berpengaruh. Begitu Jabodetabek ini tadi bisa melandai, itu kelihatan provinsi-provinsi lain juga melandai. Jadi kami akan target pertama dulu, sepertinya center of gravity-nya sekarang itu ada di Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini kita akan lihat satu-satu di mana nanti kita main. Bukan berarti yang lain tidak. Jadi seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil, saya sudah minta kemarin, Anda lihat di Bandung di mana yang menjadi inti. Kita hajar dulu itu. Kalau di daerah-daerah yang seperti kampung saya di Toba sana, Pak, itu paling ada 7 orang yang infeksi. Ngapain kita buru-buru ke situ, Pak? Jadi kita fokus saja dulu di daerah-daerah yang kita lihat tadi memang berbahaya. Seperti Bali. Bali itu menjadi barometer. Karena internasional lihat itu. Tadi malam sama Gubernur Bali saya sudah sampaikan, Anda harus lihat mana yang menjadi sumbernya itu, kita attack di sana. Tingginya angka penularan COVID-19 membuat pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro pada 9 Februari. PPKM Mikro diharapkan bisa mempermudah pengawasan kasus COVID-19 hingga tingkat desa, seperti dengan melakukan 3T dan 3M secara ketat. Nantinya akan ada posko yang ditempatkan di desa yang mendampingi tim pelacak puskesmas sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 bisa menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Makan minum, ini yang menjadi masalah, sehingga akhirnya berdasarkan keputusan dari Presiden kita bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi, di karantina harus 14 hari memang harus dikurung. Tapi kalau dikurung berarti harus dikasih makan, harus diawasi. Maka di sini persoalannya. Kasus positif COVID-19 pada tanggal 6 Februari bertambah 12.156 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 1.147.010 kasus. Sementara jumlah pasien COVID-19 yang sembuh hari ini bertambah menjadi 12.204, sehingga total pasien COVID-19 yang sembuh menjadi 939.184 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 hari ini bertambah 191, sehingga total ada 31.393 orang yang meninggal akibat corona. Apa yang menjadi rekomendasi para ahli epidemiologi kepada pemerintah untuk menekan penularan COVID-19? Saya tanya langsung kepada Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Haryadi Wibisono. Dr. Haryadi dengan Riko, apa kabar? Selamat sore, Bang Riko. Selamat sore. Dok, kalau saya baca, yang menjadi fokus saat rapat dengan Pak Luhut adalah pengetatan 3T dan 3M. Atau ada yang baru, ada yang lain? Saya kira masih tetap seperti itu. Karena kita lihat bahwa sumber masalah ini adalah terjadinya penularan dari orang ke orang dari dalam suatu lingkungan itu berada di level yang paling bawah, yang di paling depan. Yaitu terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga intervensinya pun seharusnya adalah intervensi yang berada di level akar rumput tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Apa yang baru, Dok, dari pengetatan 3T ini? Karena kan selama ini juga kita pemerintah melakukannya, tapi tampaknya belum bisa menekan penyebaran COVID-19. Ya, justru itu. Kita melihat bahwa kebijakan itu sudah diterapkan, namun ternyata jumlah kasusnya masih meningkat. Jadi bukan kebijakannya yang salah, namun penerapan dari kebijakan tadi yang perlu ditinjau kembali apakah memang sudah seperti yang diharapkan atau belum. Kalau belum, maka
upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kebijakan tadi betul-betul dilaksanakan. Dan ini sekarang kita bisa melihat bagaimana itu upaya mulai digalakkan di tingkat masyarakat. Oke, Dok, Pak Luhut mengakui ada 2 juta data yang belum masuk dalam laporan pemerintah. Dokter bisa jelaskan apa dampaknya, seberapa besar pengaruh data yang berbeda ini? Karena bukan cuma Pak Luhut yang mengakui, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Menkes juga sempat bilang datanya ke sana sini. Seberapa penting data ini untuk menunjang 3T tadi? Jadi ada dua tingkatan. Data itu penting, akurat sampai ke tingkat pusat, artinya sampai ke tingkat pembuat kebijakan. Kalau data di tingkat pusat itu tidak akurat karena ada selisih tadi, maka kebijakannya bisa berbeda, bisa keliru. Jadi di tingkat pusat perlu mendapatkan data yang solid, yang valid, yang tepat waktu, berasal masukan dari bawah. Yang kedua adalah pentingnya data itu di tingkat bawah karena action cepat itu ada di tingkat bawah. Begitu saya melihat ada suatu klaster keluarga misalnya, maka harus sudah dilakukan tindakan, harus dilakukan testing, harus dilakukan isolasi mandiri, mungkin perlu perawatan dan sebagainya. Itu adanya di tingkat bawah. Sehingga dua-duanya ini memiliki nilai yang penting, ketepatan, validitas data. Persoalannya adalah karena masalah komunikasi dan lain sebagainya sering ada keterlambatan. Dan ini yang perlu kita atasi. Data yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota, provinsi harusnya sama mengalir sampai ke tingkat pusat sehingga pengambilan kebijakan baru barangkali diperlukan atau perbaikan itu sinergi dengan yang ada di tingkat bawah. Gitu. Dok, kalau misalkan datanya berbeda-beda, karena tadi Anda bilang data ini akan memengaruhi kebijakan. Bisa nggak kita bilang 3T yang sekarang itu tidak maksimal karena datanya saja berbeda-beda? Di pusat aja belum masuk 2 juta, di daerah juga datanya beda dengan pusat. Jadi untuk 3T ini menurut saya persoalannya bukan data tadi, walaupun data itu penting. 3T ini lebih ke arah bagaimana seseorang yang tersangka, terduga sebagai kasus, itu harus segera mendapatkan akses pada testing. Persoalannya adalah seberapa jauh yang bersangkutan bisa segera mendapatkan akses terhadap testing. Testing ini penting. Karena begitu seseorang mendapatkan tes lalu dikatakan positif walaupun dia tidak bergejala, maka orang ini perlu segera mendapatkan isolasi. Dan isolasi tadi perlu diawasi. Apakah yang bersangkutan dalam melakukan isolasi tadi betul-betul sesuai dengan standar yang diterapkan. Tidak mengatakan isolasi tapi masih keluar beli rokok, keluar beli pisang goreng. Jadi begitu. Jadi 3T tadi untuk di tingkat paling bawah itu penting bahwa dia perlu segera mendapatkan kepastian status untuk tindakan selanjutnya. Dan itu perlu diawasi. Tapi Dok, kalau kita bicara masalah tracing, kan sekarang kita sudah saya nggak tahu, koreksi kalau salah, asal-usul si A positif dari siapa itu kan sebetulnya sudah sulit diketahui. Betul. Justru karena sekarang ini kita sudah tidak bisa di kota-kota besar di mana jumlah kasusnya tinggi, kita sudah tidak bisa lagi membedakan seseorang itu ketularan atau menulari siapa. Untuk itu, maka dalam skala yang kecil, dalam skala rumah tangga, dalam skala RT, RW, itu lebih mudah. Kalau dalam suatu lingkungan ketahuan ada seseorang yang positif, maka masyarakat itu harus ikut mendukung supaya yang bersangkutan mau berpartisipasi. Saya mengusulkan pada rapat itu untuk mengubah stigma menjadi empati. Selama ini masih terjadi stigma, sehingga orang merasa malu atau merasa takut kalau dia merasa positif. Nah ini harus ditumbuhkan. Kalau dia positif, dia mengaku, masyarakat sekitarnya, oke nggak apa-apa, tinggal di rumah, kita dukung. Dan jadi empati ini menjadi penting yang harus ditumbuhkan di tingkat masyarakat. Dok, sekarang kan ada kebijakan di sejumlah daerah yang menurut saya sih beda-beda. Di Bogor misalkan ganjil genap akhir pekan. Di Kalimantan ada steril di Sabtu Minggu. Kemudian ada ketidaksamaan kebijakan. Koreksi saya kalau salah sekali lagi. Kalau menurut Anda, itu akan efektif nggak menekan penyebaran COVID-19? Pertanyaannya adalah tujuan dari kebijakan tadi apakah betul-betul memutus rantai penularan. Ini yang harus dievaluasi. Saya tidak mengomentari kebijakan ganjil genap itu betul atau tidak, kemudian kebijakannya. Tetapi selama hasilnya adalah terputusnya rantai penularan, berkurangnya penularan, maka saya harus apresiasi.
Tapi kalau kebijakan itu ternyata tidak berdampak, maka mungkin perlu ditinjau kembali. Saya takutnya kadang-kadang ada suatu kebijakan yang ternyata tidak dievaluasi dampak terhadap tujuan kebijakan tadi, yaitu memutus rantai penularan di tingkat paling bawah. Dok, waktu rapat kemarin kan kalau epidemiolog tentu solusinya adalah 3T 3M, 3T 3M karena secara teori memang seperti itu. Tapi kan pemerintah kita menghadapi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah-masalah perilaku masyarakat. Pak Luhut juga bilang, saya dengar di awal, perilaku masyarakat ini masalah. Bahkan ada berapa puluh persen masyarakat yang belum percaya dengan COVID. Nah, apa usulan dari epidemiolog tentang masalah-masalah tadi di luar 3T 3M yang sesuai dengan teori? Ya, jadi memang tidak bisa lepas dari teori kan, bahwa cara untuk memutus rantai penularan adalah menghindarkan kontak, ya kan, menghindarkan kerumunan. Persoalannya adalah masyarakat tidak paham apa manfaat dari mengenakan masker, apa manfaat dari tinggal di rumah. Banyak tetap masih merasa bahwa saya diperintah atau dipaksa tinggal di rumah. Padahal tinggal di rumah itu bagian dari upaya yang bersangkutan untuk menyelamatkan diri dan melindungi keluarganya. Masker juga begitu. Masker ini bukan kewajiban karena disuruh pemerintah, permintaan pemerintah, tetapi masker itu untuk melindungi yang bersangkutan bersama keluarganya. Jadi perilaku masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang tidak boleh ditinggalkan. Sosialisasi, advokasi. Nah, di samping itu memang kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, harus dengan law enforcement. Tetapi yang paling mendasar adalah kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemutusan rantai penularan ini. Saya tidak mau dikatakan pesimistis, tapi hampir setahun sosialisasi, simbol-simbol pemerintah, kemarin Kapolri, Panglima TNI ke Bali mengecek, dan dari PSBB sekarang jadi PPKM. Apa yang belum, kalau misalkan dari sisi epidemiolog melihat, apa yang belum dilakukan? Apakah memang law enforcement-nya memang harus ditekankan lagi atau gimana? Ya, saya mengusulkan sebaiknya bahwa itu ada semacam statement di tingkat atas dan sebagainya, itu silakan saja. Tetapi upaya yang konkret di tingkat akar rumput itu harus lebih masif. Keterlibatan kepala desa, keterlibatan perangkat desa, keterlibatan RT RW untuk marilah kita sama-sama memutus rantai penularan di wilayah kita ini. Kalau ada seseorang yang positif, maka treat dia, garap dia dengan penuh rasa sayang, supaya dia tidak merasa terancam. Dia harus tetap nyaman kalau dia harus tinggal di rumah. Dok, sikap ini yang penting. Ya, sikap. Saya tadi ingin balik lagi ke data. Kalau ada 2 juta data yang belum masuk ke entry pemerintah, ada sejumlah ahli juga yang bilang bahwa angka yang sekarang ada itu bisa jadi lebih besar sesungguhnya. Kalau kemarin dalam rapat para epidemiolog mengatakan ke pemerintah, posisi kita ini sekarang di apa? Apakah ada angka yang lebih besar daripada yang ditampilkan sekarang atau gimana? Ya, ini ada dua tingkatan. Pertama, datanya sudah terkumpul, tetapi waktu dilaporkan ada keterlambatan, sehingga ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang tadi dikatakan 2 juta terjadi perbedaan. Yang itu pun terdistribusi di 34 provinsi. Kita tidak tahu di mana itu, ya kan? Masing-masing provinsi barangkali ada kesenjangan. Tapi yang masalah yang berikutnya lagi, masih banyak kasus-kasus di masyarakat yang belum terdeteksi. Nah ini, sehingga kalau kita bicara gunung es, maka yang di bawah permukaan itu masih cukup besar. Dan itu yang harus kita ketemukan. Itu esensi dari 3T tadi. Lakukan pelacakan sehingga kita berusaha menemukan sebanyak mungkin kasus di bawah, supaya kita bisa memutus rantai penularan. Selama kita tidak mampu menemukan kasus tadi, maka kasus itu akan seperti api dalam sekam. Untuk itu memang penting sekali kita memberdayakan semua unsur masyarakat untuk membantu bagaimana menemukan kasus-kasus tadi untuk segera dilakukan tindakan. Dok, terakhir pertanyaan saya, tolong dijawab singkat saja. Kan tadi PR-nya adalah menemukan kasus-kasus yang bisa jadi ada di masyarakat. Tapi sekarang metodenya banyak, Dok. Ada tes dengan A, tes dengan B, tes dengan C, tes dengan D. Itu berpengaruhkah? Pertama adalah kualitas alat testing tadi. Kalau kualitas alat testing tadi baik, apapun mereknya, sensitivitas alat tadi baik, maka
alat itu bisa dipakai. Biasanya kita sekarang memakai rapid antigen, itu menurut saya baik. Di tempat yang lain menggunakan PCR, persoalannya adalah jarak antara pengambilan spesimen dengan PCR itu kadang-kadang jauh, membutuhkan waktu. Nah ini menjadi kerugian buat kita. Seseorang yang diambil hari ini, hasilnya baru keluar 3 atau 4 hari kemudian. Selama 4 hari itu dia sudah menjadi sumber penularan. Jadi maka rekomendasi kami adalah mendekatkan akses kasus atau tersangka dengan pemeriksaan. Sehingga dengan itu cepat terdeteksi, cepat diambil tindakan. Baik, jadi intinya adalah 3T 3M tadi itu ya dok. Betul, memang betul. Fokusnya memang harus di situ, penerapannya Betul. seperti apa ya. Ya. Nanti kita akan lihat. Terima kasih Dr. Haryadi Wibisono meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Ya.